Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. kabarnya adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, untuk menambah keberkahan, mari kita mulai dengan mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas TH1 dan TO7 ya. Adik-adik udah ngerjain kan soal TH1-nya ya? Dah. Nah, sudah, alhamdulillah. Jawabannya sudah ada. Betul berapa, salah berapa? Sudah ya? Atau belum? Ya, baik. Kalau begitu, kakak tuliskan dulu materi apa saja yang ada pada TH1 dan TO7 kita ya, untuk bahasa Indonesia. Jadi ada 3 fokus materi di sini. Nah, jadi ada 3 pokok materi ya. Yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua kalimat efektif yang dikaitkan dengan struktur kalimat. Nah, kan kita tahu ya bahwa kalimat efektif itu cirinya banyak. Nah, untuk di TH1 dan TO7 kali ini, jadi semua soal tentang kalimat efektif itu kaitannya hanya dengan struktur kalimat begitu. Kemudian yang ketiga tentang gagasan pokok ya. Ya, jadi tadi ini soal TH1 jawabannya ya, ada 10 soal kan ya pada TH1. Kakak tuliskan dulu jawabannya. Nah, itu adalah jawaban dari soal TH yang pertama. Jadi ada nomor 1 E ya, nomor 2 D, kemudian nomor 3 B, nomor 4 B, 5 D, 6 C, 7 B, 8 D, 9 D, dan 10 C. Nah, di sini hanya akan kakak bahas beberapa soal untuk TH1 dulu. Yang pertama kita lihat soal nomor 1 ya. Nah, ini soalnya lihat ke sini ya tadi. Sebentar ya adik-adik. Soal TH atau semester. Tadi kan oh ya. Soal TH-nya tuh ada yang di link NF itu dari di
Iya, di situ. Teksnya bisa diperhatikan ya. Jadi kita bahas soal nomor 1 yang berkaitan dengan judul ya. Oh ya, nomor 1 pertanyaannya adalah tentang ejaan ya, kesalahan ejaan. Untuk soal yang berkaitan dengan judul itu di nomor 2 ya. Nah, baik, nomor 1 pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Nah, jawabannya adalah yang E, yaitu kalimat kelima. Pada kalimat kelima bisa kita lihat, ya, dengan demikian sangat logis jika sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi saat ini dan saat mendatang. Jadi pada kalimat tersebut bisa kita perhatikan yang namanya ejaan itu kan sangat luas ya. Jadi ada tentang penulisan huruf yang berkaitan dengan huruf kapital dan huruf miring. Kemudian penggunaan tanda baca. Tanda baca juga sangat banyak ya. Salah satunya yang sering sekali keluar nih di soal-soal SBM itu adalah tanda koma, gitu ya. Kemudian ejaan juga berkaitan dengan penulisan kata, kemudian berkaitan dengan penulisan singkatan dan akronim, serta berkaitan dengan penulisan angka dan lambang bilangan. Nah, jadi sangat banyak ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa ya dengan apa saja yang tercakup di dalam ejaan tersebut. Nah, kita lihat pada kalimat kelima yang tadi ternyata ada kesalahan di dalamnya dari segi ejaan, yaitu kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata jika. Nah, tahu ya, jika itu adalah konjungsi subordinatif yang tentu saja itu merupakan ciri dari unsur keterangan pada sebuah kalimat. Nah, kecuali kata jika tersebut diletakkan di awal kalimat. Nah, ini kaitannya dengan kalimat majemuk bertingkat ya antara anak dengan induk kalimat gitu. Jadi kalau misalnya nih intinya ada kata jika di awal kalimat, misalnya jika, nah kita lihat ya, sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi sosial saat ini dan saat mendatang. Nah, kita lihat ya, itu adalah hal yang sangat logis, misalnya seperti itu. Namun jika kata tersebut, yaitu kata jika itu diletakkan di tengah-tengah kalimat, sebelumnya tidak boleh ada tanda koma, begitu ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 tersebut, kesalahannya tadi ya, penggunaan kata tanda koma sebelum kata jika. Ya, kita lanjutkan ya ke soal nomor 2 yang berkaitan dengan judul. Judul ya. Ya, adik-adik tahu ya, judul itu adalah kepala karangan ya, atau identitas sebuah bacaan. Nah, sini kita lihat ya soalnya. Jadi teksnya masih yang tadi tentang
potensi perikanan di perairan Indonesia. Nah, di sana tadi kan nomor 1 ejaan ya, kemudian di sini nomor 2 yang ditanyakan adalah judul. Nah, untuk menentukan judul sebuah bacaan, yang pertama tidak terlepas dari gagasan utama ya. Artinya apa? Karena gagasan utama ini merupakan hal pokok atau inti dari sebuah paragraf. Nah, jadi ketika kita akan memberikan judul pada sebuah bacaan tidak terlepas dari inti atau apa yang sedang menjadi perbincangan dalam paragraf tersebut yang tadi termuat di dalam gagasan utama ini gitu ya. Nah, makanya penting sekali penguasaan gagasan utama untuk menentukan sebuah judul bacaan begitu ya. Nah, di sana ada 2 paragraf. Itu artinya kita harus menemukan terlebih dahulu gagasan utama dari paragraf 1 dan paragraf kedua gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sana di kalimat pertama, potensi perikanan di perairan Indonesia terdiri atas potensi lestari sumber daya ikan laut yang diperkirakan sebesar 6,4 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton per tahun. Nah, jadi ini berbicara tentang potensi perikanan ya. Nah, dan yang diperbolehkan baru seberapa? Perkiraannya kan sangat besar tuh ya. Nah, lalu potensi itu baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton gitu. Jadi baru dimanfaatkan sedikit ya. Nah, lalu kalau kita lihat ke paragraf yang kedua, secara total devisa dari kelautan dan perikanan dapat mencapai 71 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Wah, itu kan jumlah yang sangat besar ya, sangat fantastis gitu. Jadi kita lihat kalimat berikutnya, dengan demikian sangat logis jika sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi sosial ini dan saat mendatang. Nah, pada kalimat ke-6, oleh karena itu potensi kelautan yang besar perlu pula ditangani secara serius oleh pemerintah. Nah, itu artinya ada pesan yang tersirat di kalimat di paragraf pertama. Sementara untuk di paragraf kedua kita lihat kalimat terakhir kan ya, di situ intinya bahwa apa? Perlu adanya penanganan yang serius dari potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Itu kan sangat besar tuh jumlahnya. Nah, di paragraf satunya pesannya secara tersirat begitu, sehingga judul yang sesuai untuk teks tersebut itu adalah optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan. Tuh yang D gitu ya jawabannya. Kenapa? Nah, karena tadi itu berkaitan dengan inti dari kedua paragraf di atas gitu. Nah, karena sekali lagi tadi ini ya judul berkaitan dengan gagasan utama. Nah, mungkin adik-adik juga masih ingat syarat dari sebuah judul. Itu syaratnya ada banyak ya. Yang pertama, sebuah judul itu harus singkat. Kemudian yang kedua, menarik atau provokatif. Kemudian yang ketiga, judul itu harus relevan dengan isi bacaan. Dan yang keempat, judul juga harus spesifik ya. Jadi tidak terlalu umum. Nah, karena kan tahu ya, kalau yang sifatnya umum itu bukan judul, itu adalah tema gitu, atau topik ya. Ya, baik. Itu untuk judul ya, yang tepat untuk teks tersebut. Kemudian kita ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4, pertanyaannya adalah tentang kalimat yang tidak efektif. Tadi di awal sudah kakak sampaikan bahwa fokusnya untuk kalimat tidak efektif di TH1 ataupun di soal TO yang ke-7 itu adalah struktur. Nah, struktur kalimat efektif minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Ya, berarti kita harus paham ya apa yang dimaksud dengan subjek dan
predikat tersebut. Karena itu adalah unsur inti dari sebuah kalimat ya, bukan SPO ataupun SPOK, tapi SP gitu ya. Ya baik, kalimat yang tidak efektif di sini ada pada kalimat yang kedua. Kita lihat ya, soalnya ini teksnya. Nah, jadi yang tidak efektif adalah kalimat kedua. Ya, pada kalimat kedua bisa kita lihat ya. Pertama, harus membeli obat di apotek yang terakreditasi sehingga produk yang dijualnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adik-adik tahu struktur dari kalimat tersebut? Apa saja itu ya strukturnya? Kakak tuliskan ya. Pertama, ini jadinya konjungsi ya. Kemudian ada harus membeli. Nah, harus membeli. Ini adalah predikat, gitu ya. Nah, harus membeli itu predikat. Nah, kemudian, kenapa itu predikat? Predikat itu adalah yang menjelaskan subjek. Nah, predikatnya adalah berjenis frasa verba ya. Intinya adalah kata membeli. Nah, membeli ini masuk ke dalam verba transitif. Tuh, tahu kan transitif ya? Jadi memiliki objek. Nah, objeknya apa sih? Harus membeli obat ya. Nah, jadi obat di sini ini adalah unsur objek, tuh. Objek. Di apotek yang terakreditasi, itu adalah unsur Keterangan. Ya, keterangan. Siapa tuh yang jawab ya? Entah. Keterangan ya. Keterangan tempat ya. Kemudian sehingga produk yang dijualnya bisa dipertanggungjawabkan, itu keterangan juga bukan. Ini sehingga konjungsi subordinatif ya. Kakak pakai titik-titik aja ya, biar nggak kelamaan nih nyatetnya. Jika titik-titik sampai selesai, itu adalah keterangan juga ya. Jadi kalau keterangan kan dalam kalimat bisa lebih dari satu ya jumlahnya. Ya. Jadi bagaimana tuh polanya? Tidak ada apa? Tidak ada subjek. Ya? Iya betul, tidak ada subjek. Sementara tadi kan kalimat efektif itu kalau dari segi struktur dia minimal harus ada subjek dan predikat. Iya, jadi tidak bersubjek. Bersubjek. Gitu. Subjek apa subjek? Subjek. Subjek ya, subjek. Bahasa Inggris itu subjek. Ya, iya. Baik. Berarti nomor 4 bisa dipahami ya. Alasan ketidakefektifan dari kalimat tersebut adalah tidak memiliki unsur subjek. Begitu. Nah, gimana nih cara memperbaikinya? Dengan menambahkan unsur subjek dari luar. Nah, kita bisa menambahkan subjek sebelum frasa harus membeli. Apa itu kira-kira subjeknya? Anda ya. Simak kiat singkat memilih obat berkualitas yang diberikan Dr. Kartono Muhammad. Pertama, Anda harus membeli obat di apotek yang terakreditasi sehingga produk yang dijualnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke TH nomor 5. Pada TH nomor 5, pertanyaannya adalah bacaan tersebut berisi tentang, nah isi ya. D.
Nah, tadi kan jawabannya udah tuh. De, 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 de. Jadi nomor 5 ini adalah isi bacaan. Ya. Isi bacaan itu kaitannya dengan apa? Dengan gagasan Utama. Iya. Gagasan utama atau gagasan pokok ya, ide pokok. Nah, di kalimat berapa sih gagasan pokok dari paragraf tersebut? Sehingga tadi jawabannya adalah yang D? Paragraf 1. Kalimat Kalimat 1. Ini kan paragrafnya cuma 1, ya. Iya, salah ya kalimat 1. Betul. Simak kiat singkat memilih obat berkualitas yang diberikan Dokter Kartono Muhammad ya. Nah, jadi dijelaskan nggak kiat-kiatnya apa saja dan ada berapa? Dijelaskan ya. Pertama apa tadi? Dijelaskan. Pertama harus membeli obat di apotek yang terakreditasi. Kemudian yang kedua apa? Kiatnya. Di kalimat berapa tuh? Kalimat ke-5 ya. Nah, jadi yang kedua itu apa? Anda harus melihat tanggal kedaluarsa. Nah, itu adalah kiat singkat memilih obat berkualitas. Jadi, jawabannya adalah yang D ya. Baik, bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal TO7. Nah, jika di TH ini karena cuma 4 soal yang tadi kakak bahas ya, yang sudah kakak pilih, berarti ada 6 soal yang memang belum dibahas. Nah, nanti silakan adik-adik tanyakan. Sekarang kita lanjutkan ke soal TO7 ya. Di soal TO7 juga kakak hanya beberapa soal ya yang dipilih kemudian akan kita bahas gitu. Ya, soal TO-nya. Kakak soal TO7-nya ada di mana, Kak? Iya, sebentar ya. Oh, belum. Maaf. Belum. Iya, tidak apa-apa. Soalnya ya. Jadi yang akan kakak bahas yang pertama adalah soal nomor 16 tuh. Judul ya. Belum bisa dilihat soalnya Dek. Gimana caranya? Udah gedein. Ini soal nomor 16 tentang judul lagi ya. Karena tadi kan Iya. Jangan dipel mama muda dong. Bahaya nih anjir. Jawabannya Kak. Nah, tadi udah ya dikasih. Kok bisa gimana caranya? Oh, emang tadi ya jawabnya. Kamu jawab soalnya bentar ya, Dek. Ya, Kak.
Apa? Udah ya. Oke, kita bahas soal nomor 16. Tentang judul ya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan tersebut. Tadi judul itu berkaitan dengan gagasan utama. Ya. Syarat-syaratnya jangan lupa ya. Nah, di sini untuk soal nomor 16 ini ada 3 paragraf yang perlu kita perhatikan dan kita cari inti atau gagasan utamanya. Nah, jawabannya dulu ya. Judul yang paling tepat itu adalah yang C. C ya, bukan E. Beraktivitas agar tak Pikun. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis kenapa jawabannya ya C. Pada paragraf pertama, untuk menjaga agar daya ingat tidak turun, para ilmuwan dari Inggris dan Finlandia menemukan fakta bahwa tetap aktif tanpa usia lanjut sangatlah penting. Nah, intinya apa? Jadi terus aktif supaya tidak turun daya. Nah, turun daya berarti kan sama dengan pikun. Kemudian di paragraf kedua, selama 1 dekade terakhir, studi mengenai demensia atau kepikunan secara konsisten menunjukkan bahwa makin lama kita menuntut ilmu, makin rendah risiko terkena demensia. Nah, itu artinya berarti kan ada hal yang perlu dilakukan untuk mencegah kepikunan atau terhindar dari kepikunan, yaitu dengan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu berarti sama saja dengan harus beraktivitas juga. Lalu pada paragraf ketiga, selain faktor pendidikan, para pakar selama ini menyarankan agar setiap orang yang beranjak lansia tetap aktif dan tidak menarik diri dari pergaulan. Nah, kenapa tetap aktif dan tidak menarik diri dari pergaulan? Itu supaya tidak pikun. Begitu ya. Nah, jadi dari ketiga paragraf tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa terus beraktivitas itu bagian dari kepikunan. Ketiga judul pun adalah yang dari ketiga paragraf dan ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 17. Ya, di soal nomor 17, perbaikan kalimat kedua. Nah, perbaikan kalimat berarti kenapa dengan kalimat kedua? Tidak efektif. Ingat ya, struktur ya. Perbaikan kalimat kedua. Kita lihat kalimat kedua.
Berdasarkan penelitian mereka, diketahui orang yang lebih lama menempuh pendidikan lebih mampu mengimbangi efek demensia pada otak. Nah, bagaimana nih? Sebelum ke jawaban, tentukan dulu coba kita struktur ya. Struktur dari kalimat kedua tersebut itu apa saja? Berdasarkan penelitian mereka, itu sebagai unsur berdasarkan mereka ya, itu adalah secara berdasarkan ya, jadi ada kata depan berintuhan. Kemudian diketahui. Ini sebagai unsur predikat pasif ya. Orang yang lebih lama menempuh pendidikan ini adalah pelengkap. Setelah predikat pasif di sini ada kata benda ya, rasa benda nih nomina, ini berarti pelengkap dia. Kemudian ada lebih mampu mengimbangi. Lebih mampu mengimbangi. Nah, ini predikat lagi kan ya? Nah, mengimbangi. Aku tulis aja. Ini predikat lagi, udah ketahuan tuh ya. Jadi apa? Jadi double predikat ya. Nah, jadi ada dua predikat di sini, sehingga kalimat ini memang perlu untuk diperbaiki. Gitu ya. Nah, sisanya apa tuh? Efek demensia. Jadi apa ini? Objek ya. Pada otak. Terang ya. Gitu. Nah, jadi perlu kita perbaiki karena kalimat ini ternyata tidak memiliki unsur subjek ya. Baik. Untuk soal nomor 17 ini, jawabannya adalah yang D. Nah, jadi perhatikan dari segi struktur ya. Ya, kita lihat yang D. Berdasarkan penelitian mereka, itu masih berfungsi sebagai keterangan sama seperti yang ini. Diketahui, itu adalah predikat. Nah, sama ya, tidak berubah nih untuk kata diketahui di sini. Jadi, perbaikannya, ini kan salah ya. Berdasarkan masih terlihat ya? Oh, tidak terlihat. Baik, yang ini akan hapus aja ya. Berdasarkan keterangan, karena tadi ini ada kata berdasarkan ya, jadi kata depan tuh. Kemudian sampai koma ya keterangannya. Nah, di sini ada diketahui yang berfungsi sebagai unsur predikat pasif ya. Lalu ada bahwa. Nah, mungkin di sini adik-adik masih ingat ya dengan konjungsi bahwa yang merupakan konjungsi yang bisa digunakan untuk perluasan 3 unsur kalimat, yaitu subjek, objek, dan di sini bahwa titik-titik itu adalah fungsi subjek. Nah, karena di sini subjeknya menggunakan kata bahwa atau ada perluasan dengan kata bahwa, itu artinya bahwa subjeknya berbentuk klausa. Gitu ya, klausa sama seperti kalimat ya. Jadi minimal ada unsur subjek dan predikat juga gitu. Orang, nih kita lihat ya, orang yang lebih lama, ada yang ya, masih subjek nih, lebih lama
menempuh Ini. Nah, pendidikan. itu udah masuk suaranya. Iya. Mute dulu. Nah, ini adalah unsur subjek dengan perluasan menggunakan kata bahwa. Jadi nanti di dalam subjeknya itu ada subjek dan predikat lagi minimal atau yang disebut dengan klausa tadi ya. Ini perluasan subjek. Jadi si subjeknya berbentuk klausa gitu. Nah, lalu ada predikat yang terdapat di dalam subjek, yaitu apa? Lebih, mampu, mengimbangi. Nah, ini adalah unsur predikat yang terdapat di dalam subjek, begitu ya. Nah, kemudian efek demensia. Efek demensia ini berfungsi sebagai objek, begitu. Nah, kalau kita rumuskan gitu ya, pola dari kalimat ini adalah ini adik-adik bisa mencermati dulu ya. Jadi berdasarkan penelitian mereka, ini titik-titiknya tidak kakak tuliskan ya, terlalu banyak gitu ya. Berdasarkan penelitian mereka, keterangan diketahui predikat bahwa orang yang lebih lama menempuh pendidikan lebih mampu mengimbangi efek demensia. Ini semuanya dari kata bahwa sampai demensia adalah subjek gitu. Jadi pola inti dari kalimat ini adalah KPS. Pola apa tuh KPS? Pola kalimat pasif ya. Inversi. Nah, kenapa inversi? Karena predikat mendahului subjek. Ya, begitu ya. Jadi tidak normal nih. Biasanya kan kalimat kan SP gitu ya. Yang ini PS. Nah, lalu yang adik-adik lihat di sini, nah di sini ya, ini kok ada P lagi gitu. Ini tidak dikatakan double predikat, tidak ya. Karena apa? Karena predikat yang ada di sini, ini adalah predikat yang terdapat di dalam perluasan si subjek, begitu. Subjeknya pakai kata bahwa nih, perluasan. Itu artinya subjeknya berbentuk klausa. Jadi di dalam subjek ada subjek lagi, ada predikat lagi. Kenapa ada objeknya? Ya karena predikat pada unsur subjek ini merupakan frasa verba transitif ya. Nah, jadi ini nih mengimbangi intinya. Jadi ada objeknya. Begitu. Jadi kalau misalnya kakak tuliskan ya polanya seperti apa. Jadi gini nih. Ini kalimatnya kalimat majemuk perluasan subjek ya. K P S S tadi apa? S P O. Begitu tuh pola kalimatnya. KPS di dalam S ada SPO. Begitu. Ya, jadi lengkap kan ya? Minimal adalah apa strukturnya? SP. Nah, di sini jadi PS ya. Jadi ini jenis kalimatnya adalah pasif inversi. Inverse ya, predikat mendahului subjek. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Maaf, ini soalnya beda nomor ya kita ya. Di kakak ini nomor 24. Baik. Nomor 19. Ya. Ada apa nih di soal nomor 19? Oh, masih perbaikan kalimat ya. Perbaikan kalimat keempat pada teks tersebut adalah, berarti masih berkaitan dengan masalah struktur. Kita lihat kalimat keempat ya.
Dalam studi terkini, terhadap 872 orang yang mengikuti studi jangka panjang mengenai penuaan, membuktikan hal tersebut. Nah, ada apa nih ya? Apa nih penyebab ketidakefektifan dari kalimat tersebut? Pertama, kalau kita lihat di kalimat keempat itu, kalimat keempat ya, diawali dengan preposisi dalam. Adik-adik tidak lupa kan ya, bahwa salah satu ciri keterangan itu adalah ditandai dengan preposisi atau konjungsi subordinatif kecuali bahwa gitu. Nah, jadi ini ada kata dalam nih. Berarti dia keterangan ya. Dalam studi terkini terhadap aku masih lanjut ya. Terhadap 872 orang yang mengikuti studi jangka panjang mengenai penuaan, sampai kata penuaan ini adalah unsur keterangan begitu. Lalu ada membuktikan. Ini apa nih? Predikat transitif ya. Lalu hal tersebut, ada frasa hal tersebut. Ini adalah unsur apa berarti? Objek. Kenapa? Karena ini verba transitif. Jadi kepo. Nah, siapa yang suka kepo tuh? Ya, jadi kepo, KPO tidak punya unsur subjek ya. Nah, adik-adik, ini juga ada rumus nih. Jadi ini ya. Kalau ada keterangan, kemudian diikuti kata berimbuhan me atau frasa dengan imbuhan me, intinya ya, ini pasti ini predikat. Lalu di belakangnya diikuti dengan kata benda atau frasa benda, ya, frasa nomina. Nah, ini adalah objek, gitu. Ini jadi rumus nih. Keterangan diikuti dengan kata berimbuhan me, di belakangnya ada kata benda, itu pasti kepo. Gitu ya. Nah, berarti kan tidak efektif karena memang tidak memiliki unsur subjek, gitu ya. Baik, jawabannya ya. Perbaikan dari kalimat 4 tersebut adalah yang ya. Nah, nih, kita lihat perbaikannya ya. Studi terkini terhadap 872 orang yang mengikuti studi jangka panjang mengenai penuaan sampai penuaan. Ini adalah unsur subjek. Bukan keterangan ya. Nah, bisa kalian perhatikan juga, studi ini masuknya ke dalam kata apa? Kata benda. Jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat diawali dengan nomina atau kata benda, itu pasti subjeknya. Gitu ya. Jadi studi terkini sampai penuaan itu adalah unsur subjek. Kemudian membuktikan. Nah, ini predikat ya. Hal tersebut ini adalah objek. Jadi polanya apa? S, P, O. Gitu ya. Nah, tadi kan minimal apa? SP. Gitu ya. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang minimal SP. Di sini ada SPO karena memang predikatnya adalah verba transitif. Gitu. Ya, kita lanjutkan ya ke soal nomor berikutnya. Ini nomor 21. 21 Kak Ari. Tentukan kata. Ini nomor berapa ya? Bukan. Yang ada teks di bawah lindungan Ka'bah ya. Di bawah lindungan Ka'bah itu teksnya.
Nah, nomor 26 ya. Nomor 26 ya adik-adik ya. Pada soal nomor 26, di sana ada di bawah lindungan Ka'bah. Judul novel ya. Nah, itu kan dicetak miring apa enggak? Enggak ya. Nah, lalu apakah itu sudah benar? Tidak perlu diperbaiki? Masih salah ya. Masih ingat dengan salah satu fungsi huruf miring? Ya, salah satu fungsi huruf miring adalah untuk menulis judul buku, nama koran atau majalah yang dikutip dalam kalimat. Gitu. Ya, jadi ini ada judul novel, buku ya, yang dikutip dalam sebuah kalimat. Di bawah lindungan Ka'bah adalah novel sekaligus karya sastra klasik Indonesia yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Amka. Ya, jadi perlu diperbaiki dengan jawaban yang B ya. Nah, di bawah lindungan Ka'bah seharusnya dicetak miring. Tapi nggak pakai tanda petik ya. Nah, mungkin adik-adik masih ingat, judul yang harus pakai tanda petik itu adalah judul apa saja? Judul karangan yang dikutip dalam kalimat, artikel ya. Kemudian judul puisi, judul syair, judul film, judul sinetron, drama Korea mungkin ya. Yang suka drama Korea tuh, kalau kalian menuliskan judul drama Korea dalam sebuah kalimat, nah jangan lupa itu harus dalam tanda petik. Tapi tidak dicetak miring ya, tanda petik saja. Begitu ya. Baik. Nah, lanjut ya ke soal berikutnya nomor 27. Ya, pada soal nomor 27 ada frasa penerbit nasional. Nah, di sana ditulis dengan diawali huruf kapital kedua kata tersebut ya, penerbit nasionalnya. Perlu diperbaiki? Tentu saja ya. Nah, jadi tidak boleh ditulis dengan diawali huruf kapital karena frasa tersebut tidak termasuk ke dalam nama lembaga, badan, ataupun organisasi. Sehingga jawabannya adalah yang C. C ya, ditulis biasa saja dengan huruf kecil semua. Nah, berbeda dengan nama penerbit seperti apa? Balai Pustaka, 3 serangkai, itu baru ya ditulis dengan diawali huruf kapital gitu. Lanjut ya. Nomor berikutnya ini teksnya teks 6 sayur dan buah. Sayur dan buah. Nah, soalnya berarti nomor 35 ya. Ya, nomor 35. 35. Pertanyaannya adalah inti yang diungkapkan pada paragraf pertama itu nomor berapa ya? Oh, bukan. Inti. Bentar adik-adik. Inti. Oh, beda ya. Baik. Ya, adik-adik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Ada ya? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, cukup ya. Nah, cukup yang dibahas sekian saja, sekian nomor, selebihnya silakan adik-adik bertanya. Nah, kita tanya jawab ya. Karena tadi banyak sekali kan soal yang belum dibahas ya. Nah, silakan.
Kakak mau nanya. Oh iya boleh. Nomor 7 Nomor Yang- 7 ya, TH. bukan Kak, yang iya TH1. Bukan. Iya TH1. Nomor 7 ya? Iya. Iya baik. Nomor 7 pertanyaannya adalah berdasarkan isi teks 1 kepada siapa penulis berpihak. Gitu ya? Ya, tentang keberpihakan penulis. Ya, baik, dicermati teks 1 saja kalau begitu. Keberpihakan penulis di sini kaitannya dengan Sebentar, Bu. Bentar. apa yang sedang dibicarakan di sana tentang dua jenis pembicaraan ya, melalui telepon yaitu lokal dan interlokal. Nah, kita lihat ya, perbedaan antara sistem pembicaraan lokal dengan interlokal. Sistem pembicaraan lokal adalah hubungan telepon di dalam kota atau daerah yang berdekatan. Sementara sistem pembicaraan interlokal adalah sambungan telepon dari kota yang satu ke kota yang lain. Semakin jauh jarak sambungan telepon, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kita harus hemat dalam menggunakan telepon agar biaya telepon tidak terlalu mahal. Jadi, ini kan kaitannya dengan masalah biaya ya. Nah, jadi keberpihakan si penulis itu kepada Pengguna telepon. telepon. Karena kan tadi kaitannya dengan biaya ya. Kalau yang lokal seperti apa? Itu kan dalam suatu kota saja. Sementara yang interlokal berarti kan ke luar kota. Semakin jauh jaraknya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Berarti dia berpihak kepada si pengguna telepon. Bagaimana pengguna telepon itu seharusnya bijak begitu kan ya dalam bertelepon, terutama ke sambungan interlokal. Gitu. Gitu ya. Jadi tentang keberpihakan tuh topik. Lalu ini yang lemah ya. Objek yang lemah nih. Yang lemah di situ ya. Jadi topiknya tentang telepon. Ini berarti di sini ke si penggunanya. Oh ya. Berikutnya nomor 31 nih, ada yang bertanya nomor 31 ya. Tentang apa kita lihat dari soal TO nomor 31. Ini di sini Kakak 31-nya yang tadi. Soalnya adalah gagasan utama. Sebentar, teksnya yang mana ya? Teks 5. Baik. Ya. Bentar ya, Dek. Ya, nomor 31, gagasan utama yang tidak dapat melanjutkan kedua paragraf tersebut. Ya. Oke. Ya. Untuk gagasan utama di sini, nah terutama ini adalah gagasan utama yang tidak dapat ya melanjutkan kedua paragraf tersebut. Itu masih berkaitan dengan gagasan utama dari dua paragraf yang sudah ada. Nah, itu artinya perhatikan gagasan utama pada paragraf 1 dan 2 ya. Kita lihat pada paragraf ke-1. Nah, sekalipun telah diketahui sebagai kebiasaan buruk, merokok tetap saja dilakukan oleh banyak orang. Kesulitan untuk berhenti
merokok, kesulitan untuk berhenti merokok ya, akibat candu terkadang dijadikan sebagai alasan bagi mereka untuk melanjutkan kebiasaan ini, gitu ya. Kita lihat nih, mereka beranggapan bahwa saat mengisap rokok, mereka menjadi lebih tenang. Rasa tenang yang dirasakan itu kemudian menyebabkan mereka menutup mata terhadap berbagai efek negatif rokok. Nah, jadi intinya di sini apa? Merokok tetap saja dilakukan oleh banyak orang. Nah, dengan alasan yang ada di kalimat-kalimat setelahnya, yaitu kalimat 2 sampai kalimat terakhir di paragraf 1 tersebut. Gitu. Jadi merokok sulit untuk ditinggalkan ya. Walaupun menjadi kebiasaan buruk, tapi tetap saja dilakukan gitu. Kemudian pada paragraf yang kedua, setiap tahun asap tembakau menjadi penyebab 6 juta kematian di seluruh dunia. Sebanyak 600.000 diantaranya disebabkan oleh asap rokok. Asap tembakau juga diduga menjadi penyebab dari 25 penyakit yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa begitu banyak bahaya yang mungkin terjadi akibat satu faktor, yaitu asap tembakau, termasuk asap rokok. Nah, intinya ada di kalimat 1. Jadi asap tembakau menjadi penyebab 6 juta kematian di seluruh dunia. Nah, tadi di paragraf pertama, walaupun jadi kebiasaan buruk, merokok tetap dilakukan, dan asap tembakau itu adalah penyebab utama 6 juta kematian di seluruh dunia. Yang tidak bisa untuk melanjutkan kedua paragraf tersebut, itu adalah yang D. Penegakan aturan tentang pencegahan merokok. Kenapa? Nah, karena jika kita lanjutkan dua paragraf tersebut dengan yang D, itu terlalu loncat utamanya nantinya. Gitu. Sementara untuk yang lain, kita lihat yang A, bermacam-macam penyakit yang muncul akibat merokok. Nah, ini kan memerlukan adanya contoh, begitu ya. Contohnya apa sih? Kenapa bisa ada 6 juta kematian di seluruh dunia akibat asap dari tembakau tersebut atau asap rokok itu? Penyakitnya apa aja gitu. Jadi perlu adanya contoh-contoh. Nah, untuk membuktikan begitu ya, supaya apa? Supaya nanti pembaca bisa yakin, gitu, percaya, oh ya betul ini ada penyakit A, B, C, D begitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang muncul dari merokok tersebut. Kemudian yang B, hasil penelitian tentang bahaya merokok bagi tubuh. Nah, itu juga sebagai apa? Sebagai bukti gitu ya. Supaya apa? Ya supaya nanti pembaca menjadi yakin, oh iya betul bahwa asap tembakau ini merupakan penyebab 6 juta kematian di seluruh dunia. Nah, terbukti dengan adanya penelitian tentang bahaya merokok bagi tubuh. Gitu kan, itu jadi penguat begitu ya, jadi bukti. Nah, lalu yang C, upaya-upaya pencegahan agar orang tidak kecanduan merokok. Nah, tadi kan di paragraf 1 juga dikatakan bahwa walaupun sudah menjadi kebiasaan buruk gitu ya, atau diketahui sebagai kebiasaan buruk, orang masih mungkin aja yang merokok. Nah, bagaimana sih upaya mencegah supaya tidak kecanduan merokok lagi, begitu. Nah, itu perlu kita tambahkan untuk paragraf selanjutnya setelah dua paragraf yang ada, gitu ya. Lalu yang E, solusi bagi orang yang kecanduan merokok. Kalau tadi kan upaya untuk mencegah supaya tidak kecanduan. Nah, ini yang E, solusi bagi orang yang sudah kecanduan merokok seperti apa. Jadi kalau yang D tadi ke penegakan aturan itu terlalu jauh begitu ya, untuk melanjutkan ke dua paragraf tersebut. Begitu. Ya. Bagaimana nih? Jelas ya? Yang bertanya siapa tuh? Oke, berikutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan adik-adik, ada yang mau nanya? Silakan, ada yang mau nanya mungkin? Ya, silakan adik-adik. Dimanfaatkan waktunya untuk bertanya. Masih ada 15 menit lagi. Mungkin bisa sambil dibuka lagi tadi soal TO-nya. Ya, itu soal TO boleh, soal TH tadi kan baru
5 ya yang terbahas ya. Dengan satu penanya tadi soal nomor 7 ya. 69. Soalnya tentang apa kita lihat? 29. Ya, baik. Nomor 29 ya. 28 dan 29. Baik. Ya, pada soal nomor 28 di sana ada frasa menceritakan tentang ya, menceritakan tentang. Nah, adik-adik tahu ya, menceritakan itu masuknya ke dalam kata kerja transitif. Transitif artinya memiliki objek ya. Ada kakak tulis dulu kalimatnya. Novel ini dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai unsur subjek ya. Kemudian menceritakan tentang. Nah, di sini kan ya yang menjadi pertanyaan, menceritakan tentang. Kata menceritakan ini adalah verba transitif. Transitif tadi artinya memiliki objek atau membutuhkan objek begitu ya. Mekan ya, kata dasar cerita. Tentang ini adalah apa? Tentang ini adalah kata depan atau preposisi. Nah, masih ingat tadi kan ya bahwa salah satu ciri keterangan adalah ditandai dengan preposisi atau konjungsi subordinatif kecuali bahwa. Nah, itu artinya tentang kisah percintaan antara Hamid dan Zainab. Kisah percintaan antara Hamid dan Zainab, titik-titik ya, sampai selesai. Itu adalah keterangan. Nah, jadi polanya SPK. Gitu, SPK. Sementara kita perhatikan tadi bahwa ini predikatnya adalah verba transitif loh. Artinya apa? Butuh objek, bukan butuh keterangan. Gitu. Dia butuhnya objek, kenapa dikasih keterangan? Gitu kan ya, berarti kan ada kesalahan. Nah, ini kalau kita ungkapkan secara lisan, baik mungkin kita sendiri maupun orang lain, kakak sih sering ya dengar orang tuh kalau ngomong menceritakan tentang, mengatakan tentang, nah padahal kan itu sebuah kesalahan gitu. Jadi mungkin sih enak-enak aja ya, tapi masalahnya di sini bukan masalah enak atau tidak enak. Nah, melainkan apa? Benar atau salah begitu. Jadi jangan enak tidak enak ya. Salah nih. Harus dibuang begitu kan ya. Kalau kita mau pakai predikat dengan kata menceritakan. Ini yang harus dibuang. Nah, masalahnya dalam pilihan jawaban kita lihat. Itu ya, bisa nggak Kak tentangnya di sini diganti dengan mengenai. Nah, tentang dengan mengenai itu sama aja. Sami mawon. Nah, sama. Jadi tentang ataupun mengenai, dia sama-sama preposisi. Kalau diganti dengan mengenai, menceritakan mengenai, sama aja dia unsur keterangan-keterangan juga. Nah, jadi nggak bisa tuh yang mana? Nggak bisa yang masih salah ya, menceritakan mengenai. Nah, kita lihat kalau bercerita gimana? Bercerita aja. Bercerita saja. Jadi kalau misalnya ini kita ganti dengan bercerita, novel ini bercerita kisah percintaan Hamid dan Zainab. Nah, itu sudah betul atau salah? Oh, masih salah. Kenapa? Karena kata bercerita ini harus diikuti dengan kata tentang. Begitu. Nah, bercerita tentang. Nah, bercerita tentang ini masuknya ke dalam apa nih? Ini disebut dengan kata kerja atau verba berpartikel.
Ada yang tahu mungkin verba berpartikel atau kata kerja berpartikel? Nah, itu adalah kata kerja yang diikuti dengan kata tugas. Kata tugas salah satunya adalah kata depan atau preposisi. Nah, jadi ingat ya, bercerita tentang, tuh contoh lain apa? Sesuai dengan. Nah, mungkin adik-adik sering kan ya membaca wacana ada sesuai dengan, kemudian terdiri atas atau terdiri dari. Nah, terdiri atas, terdiri dari, sesuai dengan, itu adalah contoh yang sama seperti bercerita tentang, masuknya ke dalam kata kerja berpartikel, begitu ya. Sehingga apa? Sehingga jawaban untuk soal nomor 28 itu adalah yang B, gitu ya. Novel ini bercerita tentang kisah percintaan antara Hamid dan Zainab. Lalu kalau dilihat dari segi struktur, nah strukturnya ini subjek bercerita, predikat tentang kisah percintaan Hamid dan Zainab itu adalah unsur keterangan. Jadi polanya SPK. Begitu. Itu untuk soal nomor 28 ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kata bercerita, berbicara harus diikuti dengan kata tentang. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Berikutnya yang ditanyakan tadi adalah soal nomor 29. Nomor 29 ada frasa saling jatuh cinta. Nah, saling. Kesalingan ya. Berarti kan ada apa? Timbal balik ya. Tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Saling. Berarti kan keduanya tuh ya. Nah, tidak perlu diperbaiki. Tidak perlu diganti dengan saling cinta, sama aja. Kemudian tidak perlu juga diganti dengan yang D misalnya, saling mencintai, sama aja ya. Nah, jadi saling jatuh cinta, saling cinta, saling mencintai, itu sama. Tapi kalau dengan yang C, jatuh cinta, itu beda. Karena kalau jatuh cinta saja belum tentu yang dicintainya juga merasakan hal yang sama gitu ya. Bisa jadi kan dianya doang, yang lainnya enggak gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang E? Saling cinta mencintai. Cinta mencintai itu adalah kata ulang yang menyatakan kesalingan. Jadi nggak usah pakai kata saling lagi, bukan nggak usah, nggak boleh ya. Nah, itu kita sering mengucapkan ya, mungkin ya, ada yang sering mengucapkan itu, contohnya bukan saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling hormat menghormati. Nah, itu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi nanti masuknya ke pemborosan kata ya. Nah, gitu. Karena saling mencintai sama dengan cinta mencintai begitu. Jadi boros ya. Nah, nomor 29 jadi tidak perlu diperbaiki begitu. Ya, bisa dipahami ya untuk adik yang bertanya? Baik, ada pertanyaan lain? Ada nomor 32. Ada yang nanya nomor 32. Oh, ada yang bertanya nomor 32. Iya. 32. Tadi 29, 30, 31, 32 ya. 32. Sebentar. Kita lihat soalnya. 32. Hubungan isi paragraf pertama dan kedua itu ya. Ya, baik. Teks yang tadi ya tentang merokok gitu ya. Hubungan isi antar paragraf. Nah, di sini kalau hubungan isi paragraf tidak terlepas dari gagasan utama, begitu adik-adik. Nah, hubungan isi antar paragraf, jadi perhatikan gagasan utama pada teks tersebut ya.
ada 2 paragraf tadi ya. Jadi di sini Kak kasih tahu jawabannya dulu ya. Untuk hubungan isi antar paragraf pertama dan kedua, jawabannya adalah yang D. Paragraf kedua membuktikan dampak negatif kebiasaan merokok pada paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama kan merokok itu adalah kebiasaan yang buruk, tapi apa? Tapi tetap aja dilakukan oleh banyak orang. Nah, lalu ada dampaknya, ada bukti nih bahwa apa? Bahwa ternyata asap tembakau itu dari merokok tadi itu menjadi penyebab 6 juta kematian di seluruh dunia. Nah, jadi lihat paragraf 1 dan paragraf kedua gitu. Hubungannya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi paragraf 2 membuktikan dampak negatif kebiasaan merokok pada paragraf pertama. Nah, itu buktinya apa? Buktinya ada 6 juta kematian di seluruh dunia yang disebabkan oleh asap rokok. Nah, yang menjadi kebiasaan ya, begitu. Ya, bisa dipahami ya untuk yang bertanya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 7. 27. Sebentar. 27 itu tentang apa ya? Oh ya, 27 tadi sudah Kakak jelaskan yang penerbit nasional itu ya, yang tidak usah ditulis dengan diawali huruf kapital karena dia kan tidak termasuk nama lembaga, badan ataupun organisasi. Berbeda gitu antara penerbit nasional dengan nama dari penerbit nasional. Contohnya Balai Pustaka. Nah, 3 serangkai, Erlangga. Kalau itu baru harus ditulis dengan diawali huruf kapital karena itu namanya begitu. Ya. Ya, ada lagi? Ya, nomor berapa ya? Jadi Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? 2 menit lagi ya. kata yang salah. Ya, ini teksnya tentang yang pertama tadi ya, yang tentang kepikunan ya. Baik. Bentukan kata bentukan kata ini berkaitan dengan proses morfologis ya. Proses morfologis, adik-adik masih ingat ya, ada 3. Yang pertama adalah pengimbuhan atau yang disebut dengan afiksasi, afiks ya, imbuhan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengulangan atau reduplikasi. Lalu yang ketiga berkaitan dengan pemajemukan atau istilahnya adalah komposisi. Nah, kita lihat bentukan kata yang salah pada bacaan tersebut digunakan pada kalimat ketiga. Nah, kita lihat kalimat ketiga ya. Selama 1 dekade terakhir, studi mengenai demensia atau kepikunan secara konsisten menunjukkan bahwa makin lama kita menuntut ilmu, makin rendah risiko terkena demensia. Nah, kesalahannya itu ada pada kata apa? Menunjukkan. Nah, jadi kata menunjukkan yang ditulis seperti ini merupakan bentukan kata yang salah. Kenapa salah? Kita analisis bahwa di sini ya, kata menunjukkan ini, kata dasarnya adalah tunjuk. Tunjuk. Ditambah dengan imbuhan apa? Nah, imbuhannya ini ada me dan
Me dan apa? Me dan an. Ada gitu imbuhan mean? Mean ya, mean. Nah, mean. Adakah imbuhan mean adik-adik? Coba deh, kalian cari kata lain ya, misalnya dari kata hasil. Jadi pakai mean, menghasilan. Apakah itu baku? Penghasilan? Contoh lain, mendapatan. Kata dasarnya dapat ya. Nah, menghasilan, mendapatan, mendaftaran. Nah, itu ada tidak? Tidak ada ya. Jadi tidak ada imbuhan mean. Yang ada apa? Yang ada adalah imbuhan mekan. Gitu. Jadi yang ada imbuhan mekan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kata menunjukkan dengan penulisan seperti ini adalah sebuah bentukan kata yang salah. Karena kata tunjuk ini diakhiri dengan huruf K, tunjuk. Nah, tadi tidak ada imbuhan mean, yang ada adalah mekan, sehingga penulisan yang benar, K-nya double ya. Nah, jadinya menunjukkan. Begitu. Menunjukkan. Jadi mekan. Kata dasarnya tunjuk. Seperti itu. Contoh lain yang juga berakhir dengan huruf K itu ada kata mengontrakan. Mengontrakan. Nah, kata dasarnya kan kontrak ya. Gitu. Mengelompokkan. Mengelompokkan. Jadi yang harus adik-adik ingat adalah tidak ada imbuhan mean. Yang ada adalah imbuhan mekan. Seperti itu ya. Berarti bentukan kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut kaitannya dengan afiksasi atau pengimbuhan. Begitu. Ya. Bisa dipahami ya untuk adik yang bertanya? Baik. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Sayang sekali ya. Masih betah ya belajar bahasa Indonesia? Ya mudah-mudahan ya tidak bosan. Silakan untuk adik-adik yang memang masih ingin bertanya bisa dilanjutkan di sesi konsultasi saja. Bisa di Telegram ya. Jadi bisa di Telegram atau di WA group juga, atau mungkin bisa japri ke kakak yang punya nomor kakak, silakan. Seperti itu ya adik-adik. Baik, kakak mohon maaf apabila ada penjelasan kakak yang memang kurang ataupun ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan atas partisipasi adik-adik. Ya, kita tutup ya dengan mengucap bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.